Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rifki Alfani, NIM C1A018084, mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja ujian tengah semester saya dengan matkul Ekonomi Sumber Daya Alam yang berjudul Peran Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pola pengelolaan sumber daya alam meliputi aktivitas merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi SDA. Pendayagunaan SDA dan pengendalian dengan prinsip keterpaduan dalam pengelolaan. Pola pengelolaan sumber daya alam disusun secara terkoordinasi di antara instansi terkait, berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan, fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi. Asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas. Sumber daya alam yang kita miliki harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, perlu dilakukan penyusunan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu pemerintah dan swasta. Pengelolaan dari pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan pengelolaan swasta yaitu Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Lembaga dalam pengelolaan sumber daya alam dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, lembaga operator, yang kedua, lembaga regulator, yang ketiga, lembaga kontrol. Lembaga operator. Lembaga operator adalah lembaga yang secara langsung melaksanakan pengelolaan terhadap sumber daya alam. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga operator meliputi pengambilan sumber daya alam, pengolahan, dan pemasaran. Bentuk-bentuk lembaga operator adalah BUMN, BUMS, dan koperasi. Yang pertama, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN adalah badan usaha yang menjadi kepemilikan negara sehingga modal dan keuntungan yang didapat menjadi milik negara. BUMN dapat berbentuk perum, perusahaan umum, dan persero, perusahaan perseroan. Sektor bisnis yang dikelola BUMN meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi. Secara umum, BUMN memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian, sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijakan di bidang ekonomi. Yang terakhir, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Yang kedua, BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. BUMS adalah badan usaha yang didirikan oleh pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. BUMS dapat dibedakan menurut bentuk hukumnya menjadi 4. A. Badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin secara dipertanggungjawabkan oleh perseorangan dan bertujuan untuk mendapatkan laba. B. Persekutuan firma. Persekutuan firma adalah kerjasama atau persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalani perusahaan dengan nama bersama. Yang C. Persekutuan komanditer (CV). Persekutuan komanditer, persekutuan untuk menjalankan usaha yang di dalamnya terdapat seorang atau beberapa orang sebagai sekutu aktif dan seorang atau beberapa orang sebagai sekutu pasif atau komanditer. D. Perseroan terbatas (PT). Perseroan terbatas merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan suatu usaha yang usahanya terdiri atas beberapa saham. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa ciri-ciri perseroan terbatas adalah merupakan badan usaha yang memiliki kekayaan tersendiri atau terpisah dari kekayaan pribadi. Selanjutnya, terdiri dari orang-orang yang menanamkan modal perusahaan. Kemudian, masing-masing pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas. Kemudian, sesuai dengan modal yang disetorkan. Selanjutnya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rapat umum pemegang saham (RUPS). Yang terakhir, keuntungan pemilik berupa dividen yang besarnya tergantung pada keuntungan PT. Kehadiran BUMS, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar dalam perekonomian nasional memberikan dampak yang sangat luas dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Yang ketiga, koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh beberapa orang untuk kepentingan anggotanya. Kegiatan koperasi dilandasi prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Peran koperasi antara lain membangun dan mengembangkan potensi kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Selanjutnya, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Selanjutnya, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Kemudian, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Peran koperasi dalam perekonomian nasional adalah sebagai berikut. Membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran anggota khususnya dan masyarakat umum. Membantu meningkatkan kemampuan usaha baik perorangan maupun masyarakat. Membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian, menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis. Selanjutnya, membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Yang terakhir, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Lembaga regulator. Lembaga regulator adalah lembaga yang berwenang menyusun kebijakan dan peraturan. Ada dua macam lembaga regulator, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang dan membuat peraturan dan regulasi agar roda perekonomian negara bisa berjalan dengan baik. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah mencakup keseluruhan lembaga operator, baik itu BUMN, BUMS maupun koperasi. Dalam rangka melaksanakan perannya, pemerintah menempuh kebijakan-kebijakan berikut. Kebijakan dalam dunia usaha. Kebijakan yang merupakan usaha mendorong dan memajukan dunia usaha dan perdagangan adalah sebagai berikut. Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur tentang usaha perbankan. Selanjutnya, pemerintah mengubah beberapa bentuk perusahaan negara agar tidak menderita kerugian, seperti Perum Pos dan Giro diubah menjadi PT Pos Indonesia. Perencanaan Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian. Selanjutnya, kebijakan ekspor untuk memperluas pasar produk dalam negeri. Selanjutnya, kebijakan impor yang dibatasi untuk melindungi dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Kemudian, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum. Selanjutnya, kebijakan menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil dan petani. Dan kebijakan untuk memperlancar distribusi hasil produksi. Yang kedua, pemerintah daerah. Walaupun mempunyai hak otonomi pemerintah daerah tetap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat sebagai pengatur tingkat nasional. Berikut adalah contoh dari kebijakan daerah. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 tentang pertambangan rakyat daerah. Kemudian Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2010 tentang pengelolaan jasa lingkungan hidup. Lembaga kontrol dalam kurung pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga kontrol, kebijakan dan peraturan yang telah dibuat dan disepakati harus dilaksanakan oleh semua pihak agar proses pengelolaan sumber daya alam berjalan teratur dan kondusif. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diperlakukan suatu lembaga yang mengontrol dan mengawasi. Untuk itulah lembaga kontrol yang terbagi menjadi lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Yang pertama, lembaga pemerintah. Pemerintah menjadi pihak penting dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan yang berlaku. Apabila terdapat pelanggaran, maka pemerintah dapat melaporkan ke lembaga yudikatif untuk diberikan sanksi. Yang kedua, lembaga non-pemerintah. Lembaga swadana masyarakat LSM seperti Wahana Lingkungan Hidup, WALHI, Greenpeace, dan World Wide Fund for Nature, WWF. Berikut adalah peran lembaga kontrol pengelolaan sumber daya alam. Mengontrol pengelolaan SDA agar sesuai dengan asas keberlanjutan. Kemudian mengawasi pengelolaan SDA agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mengevaluasi pengelolaan SDA untuk meningkatkan kinerjanya di kemudian hari. Selanjutnya melakukan kontrol dalam setiap pengelolaan SDA agar sesuai dengan asas keberlanjutan. Selanjutnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan SDA sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.